Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sedama yang berbahagia. Selamat malam, terimalah salam saya dalam Dhamma. Namo Buddhaya. Seperti sudah disebutkan tadi, topik yang kita akan bicarakan adalah perlindungan sejati. Topik ini saya pilih sebagai pengingat karena kondisi yang kita alami pada akhir-akhir ini terlalu banyak malapetaka di berbagai daerah maupun luar negeri. Ada malapetaka yang nampaknya memang sulit dikatakan akan berhenti. Contoh malapetaka yang selalu jalan terus sampai sekarang, tapi karena itu tidak besar orang tidak tahu, yaitu gempa bumi. Gempa bumi itu jalan terus, cuma kita tidak rasa. Nah, kita tahu bahwa dengan belajar hukum karma, ternyata hidup kita ini cuma tergantung dari karma kita sendiri. Itulah sebabnya dalam baca parita, dalam perenungan yang disebutkan perlu kita renungkan setiap hari. Di situ juga disebutkan kamma patisarana, kita hanya berlindung pada karma. Jadi perlindungan yang sesungguhnya dari semua orang itu cuma karmanya. Nah, untuk itu lebih mudah mengerti. Sebenarnya kalau di antara Anda ada yang sempat membaca uraian atau cerita di dalam Dhammapada, Atthakatha, itu ada satu uraian atau cerita yang sangat menarik. Bagaimana karma itu sebagai pelindung seseorang yang tak berdaya. Nah, itu berkaitan dengan perjalanan hidup. Ada seseorang yang disebut-sebut di zaman Sang Buddha, namanya Gosaka. Jadi ini saya bercerita aja dulu, di situ nanti Anda akan mengerti. Sebelum Gosaka muncul di dunia ini atau dia lahir, tadinya dia seorang pria yang sudah kawin, punya anak satu. Waktu itu namanya agak sulit nama di sana, Kotuhalaka. Pada satu waktu, kampung di mana tempat tinggal keluarga Kotuhalaka ini ada wabah penyakit yang menular dan mematikan. Tapi karena Kotuhalaka ini mengerti situasi begitu, jalan keluarnya lebih baik lari dari kampung itu, jangan di situ lagi, nanti ketular dan mati. Jadi dia dengan istrinya pergi sembari membawa anak. Pergi ke kampung yang lain yang ada tapi jauh. Tapi apa boleh buat, nggak ada pilihan daripada mati. Nah, karena perjalanan jauh, dan inilah manusia punya model, gendong anak, padahal sudah kelaparan dan kehausan, repot juga. Jadi berapa kali dia usul sama istrinya. Anak ini sudah kecapekan, saya kecapekan, kamu juga kecapekan gendong. Kita ganti-gantian juga capek. Nah ini model laki-laki ya. Anak ini kita tinggalkan aja di bawah pohon. Wah, istri dengar begitu ya ngamuk. Istri mana yang mau anaknya dibiarkan begitu saja ya, ditinggalkan dalam perjalanan. Begitu. Dasar laki-laki, otaknya bengkok juga ya. Gampang, nanti kalau kita sudah selamat, kita bikin lagi. Tuh, beda pola pikir laki-laki dan wanita. Mereka berdebat begitu. Begitu si suami yang mau gendong anaknya, dia gendong, tapi
Tahu-tahu dia sudah lepas di bawah pohon atau di bawah rumputan. Dia jalan. Istrinya lihat. Langsung nangis. Tanya, mana anak? Saya udah tinggalin di sebelah sana. Gak bisa. Saya gak bisa hidup tanpa anak. Ambil. Balik dia. Bersungut-sungut pergi ambil. Ceritanya 2 kali dia tinggalkan itu anak. Tapi ya karena perjalanan jauh dan panas, tidak ada makanan, minuman, akhirnya anak itu meninggal. Jadi dia meninggal bukan karena ditinggalkan, akhirnya meninggal juga di tangan orang tuanya. Tapi si papa 2 kali meninggalkan anak itu. Istilahnya buang anak, tapi tidak sukses karena disuruh ambil lagi. Ya, karena perjalanan cukup jauh, tapi akhirnya sampai juga di satu kampung yang dituju. Pas dia datang, ya rupanya pintar juga cari rumah yang gede lah. Kalau rumah gede di kampung, pasti secara ekonomi cukup. Ya, memang karma mereka masih lumayan bagus. Ketemu rumah yang besar, pas masuk halaman, lihat anjing di rumah itu lagi makan. Ya, dasar orang sudah lapar. Lihat anjing makan, langsung berpikir, enak banget ya jadi anjing begitu ya, makannya enak. Karena dia lagi kelaparan. Tapi dia tidak rampas makanan anjing. Si pemilik rumah, tahu yang datang, ditanya ada perlu apa. Nah, mereka ceritakan apa yang jadi bahwa mereka sekarang ini lagi kehausan dan kelaparan. Oh baik kalau begitu, kamu di sini aja dan makan dulu. Nah, begitu dikasih makanan, si istri sayang suami. Dia tahu suaminya makan banyak. Jadi sebagian besar makanannya dia kasih suaminya. Jadi suami sudah punya makanan sendiri, tambah lagi. Oh, si suami sapu rata. Tapi istri makan sedikit. Tapi justru disitulah persoalannya. Karena si istri makan sedikit, padahal dia tadinya kelaparan, tapi sudah makan cuma sedikit, oke dia, perutnya oke. Tapi suaminya karena makan terlalu banyak, perutnya tidak oke. Sebab itu hati-hati kalau walaupun enak lalu makan banyak-banyak. Jangan jadi seperti kutu halaka. Malam itu dia mati. Tapi mati karena kekenyangan. Nah, begitu dia meninggal, cerita tidak panjang itu bercerita itu. Ya akhirnya dia dikremasikan. Tapi ternyata waktu malam dia mati itu, dia lahir kembali dalam kandungan anjing yang dia lihat tadi siang. Dia lahir jadi anjing. Dan setelah beberapa bulan dalam kandungan anjing, ya dia lahirlah jadi anak anjing. Nah di sini kita juga lihat bahwa secara fisik binatang dan manusia itu beda. Tapi secara moral dengan batasan tertentu, kita sama aja sebenarnya. Nah sebab itulah kenapa Panatipata itu mencakup binatang bukan cuma manusia. Karena ternyata manusia bisa lahir kembali jadi anjing atau jadi binatang. Binatang bisa terlahir kembali jadi manusia. Saya potong dulu ini cerita karena menarik. Kan ada cerita dalam tradisi. Orang adakannya kalau mau sembahyang, yang tradisional ya, pakai samseng. 3 macam daging begitulah. Ikan, ayam, kalau ikan kan wakil air. Ayam wakil burung. Ikan ikan bandeng biasa, ayam dan daging wakil darat. Nah sebab itu saya suka katakan, bagi mereka yang masih tradisional begitu dan masih suka sembahyang begitu, gak usah diributin, biarin aja. Cuma diarahkan. Jangan nanti karena mau cari burung-burungan misalnya ayam susah. Lalu akhirnya kan di rumah ada ayam, potong aja ayam di rumah.
Nggak tahu kenapa ayam itu ada di rumah. Itu si engkong lahir jadi ayam. Sekarang mau sembahyang untuk engkong, bunuh engkong. Wah, kacau. Nah, banyak yang nggak mengerti begini. Karena ada kelainan. Banyak juga umat kita tidak mengerti tentang kelahiran kembali. Asal tabrak saja. Itulah. Tapi kembali pada cerita kita. Nah, Otuhalaka sudah meninggal. Dia meninggal karena kekenyangan. Lahir jadi anjing kecil. Dan ya setelah berapa bulan akhirnya tahun ya tentu jadi besar anjing ini. Nah ternyata pada waktu itu ada Paceka Buddha. Ya, Sang Buddha Gotama belum muncul karena ini masih cerita masa sebelum Buddha Gotama. Paceka Buddha tinggal di satu tempat yang tidak terlalu jauh dari kampung itu. Tapi kalau dia datang ke kampung mesti lewat hutan-hutan juga. Biasanya si bapak yang di situ pergi jemput Paceka Buddha kalau waktunya sudah mau makan. Nah, karena dari kecil anjing itu sudah di situ, nih anjing kecil tadi, ikut-ikut tuannya pergi jemput si Bante, Paceka Buddha. Sering begitu, dan satu waktu, si tuan rumah ini, si bapak itu, ada urusan penting harus keluar kota. Jadi dia katakan kepada Paceka Buddha, Bante, nanti berapa hari lagi saya harus pergi keluar kota. Tidak ada yang bisa datang jemput Bante nanti. Tapi kalau sudah waktu makan, nanti ada yang suruh anjing ini datang menjenguk Bante. Itu artinya Bante sudah tahu kalau sudah waktunya mau makan. Ah, si Bante tidak keberatan. Oh, tidak apa-apa. Ah, begitulah. Bukan jemput, tapi kasih tahu waktunya makan. Anjing itu sudah pintar, sudah ngerti. Nah, dalam perjalanan pergi ke rumah, atau balik dari rumah ke tempat dia bertapa, si biku ini atau Paceka Buddha ini suka ngetes anjing itu. Dia pura-pura jalan salah. Oh, anjing itu gigit jubahnya, dia tarik ke jalan yang benar. Berkali-kali begitu. Dan anjing ini kalau sudah lihat hutan yang lebih banyak pohon begitu, lebih rimbun, anjing ini lari lebih dulu, gonggong-gonggong. Ya seolah-olah ngusir binatang-binatang di situ. Jangan ganggu. Paceka Buddha mau lewat. Nah dia tidak tahu itu Paceka Buddha. Pas dia cuma tahu ini tamu tuannya aja. Nah begitulah yang dilakukan. Sampai tuannya pulang. Sudah berapa hari pulang. Nah namun pada waktu itu, masa wasa sudah habis. Biasanya kalau masa wasa itu biku atau para Buddha tinggal di satu tempat selama 3 bulan. Nah biasanya biku atau Buddha itu atau bikuni juga sama saja tidak akan tinggal di satu tempat lama sekali. Nah boleh. Jadi Paceka Buddha ini akhirnya mengatakan bahwa sudah waktunya dia akan pindah ke tempat yang lain. Nah sekarang yang jadi repot, anjing ini dekat banget dengan Paceka Buddha. Gimana caranya? Paceka Buddha tahu cara. Anjing tidak akan bisa ikut kalau dia pergi dengan terbang. Nah, anjing mau kejar bagaimana kalau dia melayang? Karena Paceka Buddha itu punya kekuatan batin juga, jadi dia bisa terbang. Ya begitulah. Si anjing karena Paceka Buddha pergi begitu, sedih. Mati dengan sedih. Nah, begitu dia mati ini anjing. Ya setelah beberapa bulan kemudian, nah tentu aja 9 bulan 10 hari. Dia sebenarnya begitu mati, otomatis dia lahir dalam kandungan seorang wanita, ya seorang ibu. Tapi ibu itu adalah seorang pelacur. Dan tradisi di India dari dulu, banyak pelacur di sana paling tidak suka anak yang lahir itu laki-laki. Biasanya dibuang. Maunya anak perempuan. Supaya bisa melanjutkan pekerjaan mama. Ya konyol ya, tapi begitulah pola pikir mereka. Jadi begitu
anak ini lahir, ketahuan anak laki-laki, si mamanya suruh sama pesuruh mereka, buang anak ini di tanah lapang yang banyak abu itu. Biar nanti pagi-pagi burung-burung patuk dia atau anjing-anjing gigi dia, biarin aja. Tapi jangan lupa, karma anak ini cukup canggih karena dia dulu mantan anjing yang suka bantu Paceka Buddha. Dulu dia itu sebagai Kotuhalaka, buang anak, sekarang dapat karma dia. Dia dibuang oleh mamanya. Tapi karena karmanya baik, menolong Paceka Buddha, apa jadi? Banyak burung gagak dan anjing-anjing yang liar sudah di dekat dia, tapi tidak ada satupun yang berani menggigit atau burung yang mematuk. Oh, kalau Anda sempat ke India atau mereka yang sudah pernah ke India, bisa lihat itu dalam perjalanan atau kalau Anda berhenti di tempat-tempat tertentu, lihat itu burung pemakan bangkai. Itu lebih besar jauh dari burung elang. Kambing kecil dibawa lari kok. Besar itu burung itu. Jadi anak ini kalau dipatuk nggak lama habis itu. Tapi semua burung itu nggak berani. Sampai pagi-pagi ada orang yang lewat di situ. Dia bingung, dia lihat dari jauh kok banyak anjing gonggong-gonggong, banyak burung, ada apa di situ? Dia pergi lihat. Dia pergi lihat, ternyata ada orok. Dia bukan kesel atau pikir aneh, malah dia cuma pikir, gua dapat anak laki-laki. Dia senang. Si pesuruh pulang cerita, tapi nggak ada artinya. Nah, namun pada waktu itu ada seorang bendahara kerajaan pergi ke istana. Nah, ini kita tinggalkan dulu si orok yang diambil oleh orang yang lewat. Ini bendahara kerajaan pergi melapor kepada raja. Pas dia pulang dari istana, ketemu dengan ahli meramal kerajaan. Ya, tukang kuamia kerajaan. Di India juga ada tukang kuamia. Jadi tanya, ada berita apa hari ini? Wah, si tukang kuamia langsung bilang, hari ini lahir anak laki-laki yang akan menjadi bendahara. Si bendahara kota kaget. Bukan anak saya. Atau jangan-jangan anak saya. Rupa-rupanya istri saya di rumah sudah melahirkan kali. Dia pulang cepat-cepat. Tapi sampai di rumah, istrinya belum melahirkan. Memang istrinya hamil. Wah, dia panik. Wah, kalau begitu nanti bukan turunan saya yang jadi bendahara. Dia suruh pesuruhnya, coba kamu pergi cari tahu di mana ada anak laki-laki yang lahir hari ini. Jadi pesuruhnya cari-cari, akhirnya ketemu. Si bapak bilang, aku dapat anak ini di tanah lapang yang berabu. Tapi dia sudah dipesan kalau ada, bujuk anak itu supaya dia berikan sama kamu. Atau kalau tidak, beli aja. Akhirnya dibeli. Ya, ternyata beli dari dulu sampai sekarang sama. Si pesuruh dikasih 1000 kahapana. Kahapana itu keping uang emas. Jadi dia tawar 1 kahapana dulu. Orang itu tidak mau kasih. Tawar-tawar terus, akhirnya 1000 juga. Ya bayar, bawa pulang. Nah, si bendahara pikir-pikir. Ya, bisa saja memang anak ini jadi bendahara. Bukan anak saya. Tapi kalau anak saya anak perempuan, anak ini saya akan kasih kawin dengan anak saya. Tunggu sampai anaknya lahir. Tapi setelah berapa bulan kemudian, anak yang lahir, anak laki-laki. Wah, kalau begitu, anak ini harus mati. Dibuang lagi. Dibawa kemana? Disuruh kepada si pesuruh, buang dia di tanah tempat pembakaran mayat. Biar dia di situ juga dimakan oleh binatang-binatang. Sama. Anak ini ada di situ, tapi pas hari itu juga, pagi-pagi sekali, ada penggembala kambing lewat dengan rombongan kambing.
Nah, anak ini sudah pasti oe-oe di waktu pagi. Nggak tahu bagaimana ada kambing betina besar yang lagi menyusu anaknya. Lewat situ, tahu-tahu ngangkang sama orok itu. Dan jongkok. Nah, orok itu ya apa saja yang senggol di mulutnya kan langsung hisap. Ya dia menyusu pada kambing besar itu. Nah, sudah lama dia menyusu, si pengembala usir kambing-kambing pindah ke rumput-rumput yang lain lagi. Tapi si kambing besar ini nggak mau pergi, jadi dia pergi lihat, apa ini kambing ini kok di sini terus? Begitu lihat ada orok, gua mujur dapat anak, bawa pulang. Nah, si pesuruh yang buang anak itu di situ lihat, wah nggak mati, dibawa pergi, lapor ke bos. Tuh, anak nggak mati, diambil orang. Pergi. Pergi minta. Kalau enggak, beli lagi lah. Kasih duit lagi, beli. Karena dia pikir memang harus dibikin mati. Karena anaknya laki-laki. Nggak boleh ada pesaing. Nah, sudah bawa. Mikir lagi si bendahara kota ini. Gimana caranya bikin mati? Bikin mati sendiri dia nggak mau, nggak berani. Maunya pinjam tangan. Dia dapat akal. Tidak jauh dari tempat kita ini, ada kandang sapi besar, ada peternak sapi. Biasanya kalau pagi-pagi, itu kandang sapi dibuka. Nah, kamu bawa orok ini, taruh di depan pintu kandang sapi. Nah, kalau masih gelap kan dibuka itu pintu, nanti si punya sapi itu tidak akan lihat orok ini. Nah, biar sapi-sapi lewat, dia diinjak-injak. Mampus dia. Bawa. Tapi apa yang jadi? Ya ini, karma bermain lagi. Anak tak berdaya, anak orok kok. Kalau diinjak ya pasti selesai dia. Tapi apa yang jadi? Sapi yang besar sekali, bosnya sapi-sapi di situ, yang biasa malas keluar lebih dulu, dia yang lebih dulu keluar, lalu berdiri di atas orok itu. Baru sapi-sapi yang banyak keluar. Jadi si anak itu selamat. Si pesuruh yang lihat ngintip-ngintip. Loh, kok ada sapi besar yang ngangkangin? Selamat dong dia. Nah, dia lagi mikir-mikir. Si penjaga itu yang buka kandang sapi lihat. Loh, sapi besar ini kok diam terus, itu ada apa? Dia perhatikan. Ada orok di bawah kakinya. Ya udah, dia bawa pulang. Lapor lagi. Pergi beli. Selamat lagi dia. Wah, pikir lagi. Gimana caranya mesti bikin mati anak ini? Belum mati. Sudah 2 kali saya buang, mau bikin mati nggak jadi. Nggak tahu mamanya sendiri lagi sudah buang. Sudah ketiga kali nih. Nah, ini yang keempat kali. Apa? Nanti biasanya pagi-pagi rombongan pedagang akan pergi. Nah, pedagang jangan pikir kita punya pedagang modal sekarang. Mereka pergi ke kota yang lain. Mereka itu akan naik pedati-pedati, gerobak-gerobak yang ditarik sapi. Nah, kamu bawa anak ini di jalan gerobak-gerobak itu. Biar dia dilindas oleh gerobak atau sekurang-kurangnya diinjak oleh sapi yang lewat. Tadi dia bawa lagi ke tempat yang akan dilewati oleh sapi-sapi itu. Tapi apa yang terjadi? Ada yang paling depan, ada sapi yang paling depan sudah jalan. Tapi begitu sampai di depan si orok yang lagi terbaring gak berdaya itu apa namanya? Kuk, bahasa Indonesianya susah itu. Kuk yang dipakai ke sapi supaya sapi bisa diatur begitu. Atau narik pedati, dicopotin oleh si sapi. Jadi si pedagang tuh kesel. Sialan, gara-gara sapi ini sudah terlambat lagi saya. Dipasang, dia naik, dilepasin lagi oleh sapi. Sampai terang tanah. Dia bilang, sial apa gua ini? Tapi begitu dia lihat di depan, dan rupanya orok itu nangis. Jadi, kok ada suara orok? Dia pergi lihat. Ya, kalau sapi-sapi lewat tadi pasti dia diinjak atau kegilas itu gerobak. Tapi ya dapat anak begini, lumayan juga saya dapat anak laki-laki, bawa pulang. Wah, si pesuruh lapor lagi. Nggak mati. Selamat lagi. Kesel. Jadi sudah berapa hari kemudian,